beliau ditanya mengenai kok sholat itu banyak pikirannya gitu. Jadi di abad ketiga beliau sudah siapkan jawabannya untuk sekarang, Pak. Sekarang abad 15 Hijriah ya, 1400-an. Jadi nggak usah mikirin Mahdi turun dulu, siapkan diri. Pantas nggak saya jadi pengikut Mahdi? Mau turun esok juga nggak apa-apa. Masalahnya pantas atau enggak? Ya, coba lihat. Laisa yakhturul qawnu bibali, wa kaifa yakhturul qawn bibali man afal mukawwin. Beliau mengatakan, aku tidak pernah kepikiran makhluk bahkan di luar sholat. Bahkan di luar sholat. Kalau kita, jangankan di luar sholat, dalam sholat pun lengkap. Lengkap. Habis ini, habis ini. Sehingga khatam. Ya, bukan khatam Quran, Pak. Khatam ingatnya macam-macam. Sampai kemudian ada ejek-ejekan kiai ya, ketemu kunci. Itu kan karena itu. Sebenarnya kiainya itu sendiri yang ketemu kuncinya dalam sholat. Kalau bahasa sahabat kita, senior kita sebenarnya, Ustadz Abu Sangkan, apa kata dia? Yang bilang khusyuk mustahil berhenti jadi kiai. Horor juga dia. Tapi itu benar, Pak. Kalimat itu benar. Yang bilang mustahil atau susah khusyuk berhenti jadi kiai. Berhenti jadi ulama. Kenapa? Karena itu sudah kiamat. Dalam hadis Imam Tirmidzi dengan riwayat yang hasan dikatakan Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Awwalu ma yuqbad qabla yaumil qiyamah al-khusyu'." Yang terakhir dicabut, yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Maka orang-orang khusyuk inilah nanti yang jadi tentara-tentara Mahdi. Jadi yang bukan suka hoax, bukan suka nerka-nerka tahun, nggak usah. Kita nggak usah nerka-nerka tahun, Pak. Terka aja kolbunya. Kolbunya masih mikirin apa? Apa kata beliau? Ini jadi kaidah. Kaifa yakhturul qaun fi bali man 'arafa al-mukawwin. Bagaimana mungkin, apakah pantas terlintas alam semesta dalam pikiran orang yang mengaku kenal pencipta alam semesta? Udah kenal sama seorang gadis yang cantik yang bikin kita jatuh cinta, masa amat yang nggak cantik-cantik masih ingat gitu? Kita udah kenal nih, level cantiknya 10, yang ini 5. Kita pilih 5. Itu orang bodoh atau orang cerdas, Pak? Allah itu menyebut dirinya Jamil, menyebut dirinya Dzul Jalali wal Ikram. Artinya semua keindahan ada padanya. Kalau orang sudah mengenal yang maha indah itu, mungkinkah dia memikirkan indah-indah di bawahnya? Nggak mungkin lagi. Ini jadi kaidah. Maka salah satu kaidah arif billah yang disebut orang mengenal Allah, dia dalam zikir-zikirnya tidak terlintas makhluk. Jadi Bapak cek saja, saya sudah pantas belum jadi wali Allah? Kalau sholat masih banyak kiran makhluk? Jika iya, jangan katakan saya wali, jangan katakan kita wali, jangan katakan saya ini pantas mengajarkan zikir. Enggak. Cukup katakan, ya Rabb, aku hanya hambamu yang bahkan kiranku aku tidak bisa kuasai. Makanya Nabi itu kasih cara supaya menguasai kalbu, langsung disahkan ke Allah. Gimana? A'inni ala zikrik. Ini kata kunci, Pak. Bantulah aku ya Allah untuk mengingatmu. Artinya untuk mengingat Allah, si kalbu nggak bisa dengan dirinya sendiri. Dia harus dibantu oleh muqallibul qulub, Allah yang membolak-balik hati. Nah, sudah sering belum minta bantuan? Nah, cara minta bantu itu disebut oleh ahli zikir kaifiyatu zikr. Kaifiyat tata cara berzikir. Kalau oleh kawan-kawan saya psikolog, mereka menyebutnya conditioning. Conditioning itu, ya. Nah, masih ada dikit. Dan dikatakan oleh Imam Ash-Shibli ketika masuk bulan puasa, ya, karena Shibli idza dakhala syahr Ramadan jadda fawqa jaddin min asara. Imam Shibli ini kalau sudah masuk Ramadan itu nggak terima ceramah, Pak.
Kalau saya 20 hari masih ceramah, 10 hari nggak terima lagi, kecuali kalau keluar negeri. Kalau Imam Asyibli, kalau sudah masuk Ramadan, kalau begini sepi semua pengajian kita Pak ya, maka ini cukup untuk Syibli aja. Ama ahli zikir yang mau ikut Syibli, atau ama bapak-bapak yang tidak bisa ceramah. Maka sebenarnya mohon maaf untuk para ustadz kalau ada yang hadir, para dai. Kebanyakan dai di bulan Ramadan ketinggalan ama jemaah. Gimana tidak? Ngajak iktikaf, dianya kemana-mana. Ngisi kajian iktikaf, tapi dia nggak iktikaf. Jamaahnya dapat Lailatul Qadar, dia lagi nyetir di jalan. Jamaahnya lagi memutar tasbihnya mengingat Allah di Lailatul Qadar, dia masih cari Grab biar pergi ke masjid tempat iktikaf. Pindah Grab. Kira-kira gimana Pak? Saya kalau ingat itu saya bisa nangis ya. Maka jika antum sebagian adalah dai, ustadz, kiai, alim, ulama, 11 bulan 20 hari bersama makhluk, coba sisihkan 10 hari mulai dari bulan ini, 10 hari hanya bersama Allah, kecuali antum safar di luar ya. Apalagi yang nggak punya kewajiban berceramah Pak. Ustadz tuh kalau nggak ceramah dosa juga ya. Kenapa disebut kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu? Nggak boleh juga, harus dia ceramah, harus dia ngajar. Apa kata beliau? Hadza syahrun azzamahu rabbi, ini bulan jangankan kamu, bukan begitu ya. Hadza syahrun azzamahu rabbi, ini bulan Allah langsung yang mengagungkannya. Masa kalian enggak gitu? Fa ana awwalu man yu'azzimhu, karena kalian tidak mau mentakzimnya, kalian nunggu tanggal 27 malam, tapi aku tidak mau tunggu, maka aku yang pertama kali mentakzimnya. Fa ana awwalu man yu'azzimhu, sebelum kalian sibuk untuk mentakzimnya tanggal 27, pindah sholat atau pindah tempat tidur ke masjid, aku sudah pindah duluan. Maka Imam Syibli kalau sudah Ramadan itu nggak bisa tidur Pak malam hari. Bukan dia nggak mau tidur, dia nggak bisa tidur lagi. Latihan di pekecelak itu cuma di waktu muda. Ketika umurnya sudah di atas 20-an, 30-an, beliau nggak perlu pakai celak lagi. Ya, kalau ketemu guru begitu, pegang dia, jangan jauh-jauh dari dia. Kadang-kadang wali itu nggak perlu terkenal, kadang-kadang di pojok gang ya, tapi tidak ahli zikir. Kadang-kadang yang pakai mic ini bukan wali Pak, dia cuma cerita wali doang ya. Tapi kita berharap semoga kita diterima sebagai kasih Allah, wali-wali Allah. Begitu juga yang hadir. Maka mulailah untuk itu. Gimana caranya? Kata Imam Junaid guru Syibli, tasdiq ulumil qaum wilayat sughra, tidak ingkar kepada tasawuf, ilmunya kaum. Itu sudah kewalian kecil. Karena itulah warisan rohani kewalian yang sahabat-sahabat wariskan ke tabi'in. Sahabat menerimanya dari Rasulullah SAW. Jadi nanti kalau dengar ahli zikir, ahli tarekat, ahli sufi, pakai adab. Katakan, ya Allah kami cinta mereka, tapi kami belum sanggup ikut mereka. Gak apa-apa ya. Kalau antum bilang sesat, coba lihat Buya Hamka punya buku Tasawuf Modern, sesat dong. Ayah Buya Hamka mursyid, kakek Buya Hamka mursyid. Guru dari kakek Buya Hamka di Mekah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mursyid tarekat Alawiyah Syaziliyah. Ayah Buya Hamka Haji Rasul pun berguru kepada mursyid, siapa namanya? Bakri Syata, ahli fikih tapi mursyid tarekat Alawiyah. Maka kalau ketemu mereka, beradab, ambil ilmunya. Nggak hanya itu, ambil zikirnya. Nggak cukup di situ, sohbah. Walaupun sekali seminggu, sekali sebulan ketemu dengan mereka, ikut majelis mereka. Semoga majelis kita diridhai oleh Allah.